Saat ini viral tentang statement Gibran Raka Buming Raka di salah satu SD swasta di kota Solo. Ini muncul ketika ada pertanyaan dari anak-anak SD kelas 5 yang bertanya bagaimana tips atau kiat dari Mas Gibran sebagai pemimpin muda yang sukses begitu. Dan jawaban Mas Gibran ini cukup menarik. Dan ini akhirnya diunggah oleh beberapa akun media mainstream. Kalau saya model orangnya punya tim yang nggak kelihatan, jadi orangnya itu nggak kelihatan kalau kerja. Terus timnya tim kecil, kan ada orang yang pengen jadi pemimpin yang timnya gede, punya ratusan ribuan. Kalau saya kecil tapi banyak di mana-mana, tapi nggak kelihatan. Karena jawaban Gibran begini, bahwa sosok pemimpin itu punya style sendiri-sendiri atau punya gaya sendiri-sendiri, termasuk sosok Gibran ya. Ya, Gibran menyatakan bahwa sosok pemimpin itu tentu memiliki anak buah atau bawahan. Dan Mas Gibran menyatakan bahwa saya itu ya tidak suka bekerja dengan banyak orang begitu. Tidak suka, tapi memiliki tim kecil, tetapi bekerjanya itu tidak terlihat, tapi ada di mana-mana. Nah, ini kan tentu mengundang pertanyaan gitu, dan juga bisa mengundang kecurigaan gitu. Tapi kalau saya melihat, memang sosok Gibran Raka Buming Raka ya, itu ya dari sisi style gaya kepemimpinan beliau itu ya tidak jauh dari ayahnya, Pak Jokowi begitu. Artinya apa? Ya memang kalau kita melihat Pak Jokowi itu ya identik pemimpin yang sedikit bicara begitu ya. Sedikit kata-kata, tidak seperti yang lain. Ya pandai bernarasi, pandai berretorika ya. Pandai ceramah, berpidato, public speakingnya keren ya. Nah itu tidak muncul pada diri Pak Jokowi ataupun juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan itu saya melihatnya sendiri bahwa selama kepemimpinan Mas Gibran di kota Solo, memang Gibran ini tipe orang yang tidak suka seremonial begitu, tidak suka yang yang formal gitu. Yang sesuatu yang ya tadi seremonial, formal begitu. Gibran sama sekali tidak suka, tapi suka sesuatu yang memang itu berupa aksi begitu, berupa karya, berupa produk. Nah itu yang saya melihat Gibran menyukai itu. Jadi beliau itu senang hadir di acara-acara yang memang menampilkan karya, produktivitas, menampilkan produk, baik itu oleh anak-anak milenial, anak-anak sekolah, kemudian juga mahasiswa. Jadi lebih suka pada karya-karya nyata begitu daripada sekedar seremonial terus Mas Gibran kasih sambutan. Nah itu sama sekali tidak disukai oleh Gibran. Jadi Gibran kalau sambutan ya sebenarnya males kalau saya melihatnya. Termasuk statement di depan media massa, dia sangat irit bicara gitu ya. Nah ini yang mungkin bisa menjelaskan kenapa statement Gibran bahwa dia tidak suka bekerja dengan banyak orang gitu. Mungkin ya pertama ribet begitu, terlalu birokrasi ya terlalu bertele-tele, tidak cepat begitu. Dan akhirnya akan menghambat program yang sudah dibuat. Tapi Gibran cukup punya tim kecil, tetapi militan, tetapi cerdas, tetapi hebat dan itu di mana-mana. Termasuk yang di kota Solo. Gibran selalu memamerkan tentang ada prioritas 17 pembangunan yang ada di kota Solo. Dia merevitalisasi banyak tempat supaya memang kota Solo ini menjadi kota yang yang menarik untuk dikunjungi, untuk menjadi destinasi wisata, kuliner, intinya mengundang banyak investor, mengundang banyak wisatawan, mengundang banyak kunjungan-kunjungan dari berbagai daerah, bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia internasional. Termasuk kemarin kalau nggak salah Mas Gibran juga membawa para pelaku UMKM untuk pameran di Paris, Prancis. Wah, keren menurut saya. Nah, jadi Gibran orangnya begitu. Jadi kerjanya ingin cepat. Nah, kecepatan itu
Itu nggak bisa kalau banyak orang, banyak kepala, banyak pemikiran, banyak retorika, banyak wacana, gagasan, dan itu nggak bisa dieksekusi secara cepat. Maka dia butuh tim kecil untuk bisa merumuskan dan akhirnya bisa mengeksekusi menjadi aksi nyata, menjadi kerja nyata, menjadi produk, menjadi karya. Nah, itu saya melihatnya begitu. Nah, mungkin ini viral, ini diunggah, wah Mas Gibran punya tim siluman atau tim bayangan, tim yang nggak terlihat, seolah-olah mungkin ini jadi backup dari seorang Gibran yang sekarang ini menjadi wapres, ya, terus sekarang ini menjadi wali kota Solo yang hebat, yang pembangunannya itu luar biasa kota Solo ini. Nah, seolah-olah tanda kutip barangkali ya tuduhan orang lain atau yang mungkin mencurigai tentang tim yang tidak terlihat ini dianggap wah Mas Gibran ini di backup oleh kekuasaan yang luar biasa begitu. Menurut saya itu ya berlebihan karena memang sekarang ini kota Solo begitu maju dan masyarakatnya juga sangat mencintai Mas Gibran ya, kemana-mana Mas Gibran selalu juga mendapat animo, mendapat antusias yang luar biasa begitu, termasuk di kalangan anak-anak sekolah. Mas Gibran cukup favorit, populer sekali ya. Nah, ini menunjukkan bahwa selama kepemimpinan Gibran di kota Solo itu berhasil. Sekarang ini kita lihatlah kota Solo begitu pesat perkembangannya, infrastruktur dibangun, ya, terus pembenahan di berbagai sektor, di pendidikan, kesehatan, ya, semuanya juga dibenahi. Tapi memang yang paling mencolok adalah tentang pembangunan infrastruktur, di mana ada 17 skala prioritas pembangunan di kota Solo, seperti revitalisasi Mangkunegaran, ya, terus keraton sekarang ini juga, kemudian ada Teknopark, kemudian ada kebun binatang, ada Solo Safari, dan ada masjid, ya, kemudian juga pasar-pasar tradisional juga direvitalisasi dan banyak, dan itu merata, tidak hanya di Solo Tengah tapi di Solo Utara, di Solo bagian timur, selatan, semuanya merata ya, supaya memang kota Solo yang sebenarnya tidak luas, tidak terlalu besar ya, kecil, mungil, itu memang semuanya menarik. Ibaratnya di semua sudut-sudut kota Solo itu menarik untuk dikunjungi, membuat warganya, masyarakat di situ juga nyaman. Terus perekonomian semakin meningkat, UMKM juga bergeliat ketika memang banyak kunjungan para wisatawan yang datang ke kota Solo. Karena kota Solo itu nggak bisa untuk dijadikan destinasi wisata yang sifatnya adalah alam begitu. Karena ya mau tidak mau, Mas Gibran harus banyak memugar tempat-tempat yang sifatnya area publik begitu. Kayak Taman Balai Kambang ya. Ya artinya memanfaatkan sesuatu yang sudah ada dan tidak meninggalkan yang namanya kearifan lokal. Jadi kayak juga melakukan revitalisasi Lokananta. Nah, itu kan aset-aset budaya, aset-aset sejarah kota Solo yang kemudian dihidupkan lagi oleh Gibran Rakabuming Raka, termasuk juga di Pasar Ngarsopuro. Dan Gibran ingin cepat kerjanya, ingin tas begitu, enggak terlalu birokrasi, enggak terlalu normatif begitu, tapi cepat gitu, dan ya muncul gaya anak mudanya, muncul gaya swastanya begitu, muncul gaya pengusahanya. Nah, itulah yang akhirnya Mas Gibran membentuk memiliki tim-tim kecil yang militan, yang cerdas, punya perencanaan yang hebat, dan bisa mengeksekusi di lapangan, bisa membuat aksi-aksi nyata yang akhirnya muncul tadi, karya, muncul produk, muncul pembangunan begitu, dan itu cepat bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, sekian saja, ini adalah opini saya pribadi. Terima kasih dan sampai jumpa.